Pada prinsipnya dari pihak Ombudsman sendiri mengatakan, wah ini kasus yang cukup menarik dan sangat-sangat memprihatinkan. Jadi untuk lebih singkatnya, tadi kami memaparkan semua perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat politik di negara kita ini menyangkut kasus bank sentris dan klien kami Pak Andre Teja Dharma, termasuk BI, Kementerian Keuangan, PUPN, DJKN, terus KPKNN. Keinginan, harapan daripada Pak Andre klien kami yaitu supaya pertama ya Ombudsman itu sendiri supaya menjalankannya tidak memihak ke kiri ke kanan, dan harus tetap berdiri teguh untuk membela warga negara Indonesia, sebagaimana Ombudsman itu sendiri adalah milik rakyat Indonesia. Makanya Ombudsman Republik Indonesia suatu komisi yang dibentuk oleh undang-undang untuk mengawasi kinerja para oknum-oknum pejabat-pejabat publik di negara Republik Indonesia ini. Pada prinsipnya apa yang tadi kami sampaikan, kami paparkan dengan pihak Ombudsman sudah memenuhi syarat atas pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Nah, untuk itu kami masih ada yang harus nanti kami lengkapi sebagai syarat untuk pihak Ombudsman untuk melakukan tugasnya sebagai lembaga yang berwenang untuk memanggil dan memeriksa, untuk nanti pada akhirnya mereka bisa mengambil sikap apakah dengan cukup menyurati atau menyampaikan supaya mereka melakukan apa yang mengembalikan apa yang menjadi hak bank sentris dan Pak Andre Teja Dharma, dan atau pada akhirnya nanti kalau mereka tidak bergeming juga ya akan membuat suatu rekomendasi untuk supaya dilakukan upaya oleh pihak-pihak yang berwenang untuk itu, karena pihak Ombudsman sendiri kan batasannya hanya sampai di situ. Namun itu sangat membantu kami apabila pihak Ombudsman menjalankan nanti tugas-tugasnya dengan baik dan tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Dan memang tadi dari pihak Ombudsman sendiri sudah mengatakan bahwa setiap laporan dari masyarakat dan badan hukum atau siapapun yang melapor tetap akan diterima dan akan diproses. Masalah nanti pada akhirnya seperti apa, biar nanti yang menjadi pihak yang berwenang yang menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dokumen apa Bang? Ya, itu dokumen-dokumen itu bahwa kita sudah bersurat ke pihak-pihak yang berwenang tadi ya, ke pihak-pihak yang kita mintain pertanggungjawaban itu, surat bahwa kita meminta ke mereka supaya mengembalikan apa yang menjadi hak bank sentris, menyerahkan apa yang menjadi hak bank sentris dan Pak Andre Teja Dharma selaku badan dan atau orang pribadi yang terjolimi oleh oknum-oknum pejabat-pejabat publik tersebut. Nah, jadi kita harus melengkapi dulu, karena ada kan syarat-syarat itu bahwa proses yang bisa mereka proses di sini kan tidak boleh lebih dari 2 tahun, sehingga karena kan itu sudah cukup lama, sehingga untuk saat ini kita harus bersurat lagi supaya mereka nanti bisa memenuhi syarat untuk mereka melakukan upaya-upaya itu tadi. Kita harus memenuhi syarat-syarat dulu semua untuk bisa nanti memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintain keterangan. Jadi untuk saat ini kami lagi menyiapkan apa tadi yang dimintakan oleh Ombudsman supaya pihak Ombudsman sendiri bisa melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga tadi kita hanya memaparkan semua kejadian-kejadian mulai dari tahun 1998 dan akibat-akibatnya yang sekarang dialami oleh bank sentris dan Pak Andre Teja Dharma itu. Jadi hari ini bukan laporan resmi ya? Sebenarnya kan laporan resmi itu bisa lisan bisa tertulis. Cuman kan karena ada dokumen yang harus kami siapkan sehingga ditunda untuk laporan resminya. Begitu. Dari pertemuan tadi tanggapan dari Ombudsman kira-kira seperti apa? Pak, mereka respect. Mereka respect karena dari sisi Undang-Undang Ombudsman itu sendiri sudah memenuhi syarat untuk diproses begitu. Dan makanya tadi harapan kami ya Ombudsman bisa dengan tanpa ada intervensi dari pihak manapun mereka tetap jalan, karena kasus ini cukup besar dan itu akan bisa membuat efek negatif nanti kepada negara ini apabila ini semua sudah terbongkar. Tetapi apapun itu tetap kita serahkan kepada pihak-pihak yang berwajib, itu aja, yang berwenang.
Sebenarnya itu ditanya, kenapa nggak buat ke DPR? Ya kita sih udah jelasin bahwa sebenarnya kita udah bersurat ke sana, cuman kan sifatnya kan masih menunggu semua, dan termasuk upaya-upaya hukum lain yang mau kita lakukan kita sudah sampaikan. Tetapi apapun itu, bahwa itu itu kan untuk instansi yang berbeda. Tapi maksudnya tadi bagaimana ombudsman itu melakukan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Itu aja. Jadi jawaban dari ombudsman Tetap DPR itu terkait DPR itu ya memang itu kan menjadi kewenangan kita, karena kan sifatnya kita masih menunggu. Karena kan kebetulan kan waktu kita bikin surat ke DPR, mereka lagi reses. Karena mereka juga kasih waktu ke kita. Pastikan DPR kan kemarin udah mengatakan bahwa akan dipanggil kita nanti ke sana untuk audiens itu. Tetapi kalau memang itu hanya omongan saja, pastinya kita akan lapor lagi ke sini. ya, Gitu. bahwa ombudsman merespon baik bahwa Ya, dan sangat merespon baik tadi atas pemakaran kita di sana dan laporan kita itu. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya setelah kita memenuhi apa tadi yang diminta oleh ombudsman itu, pihak ombudsman langsung jalan cepat. Itu aja.